Kita sudah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak melalui konferensi pers yang digelar pada hari ini. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana Dede bercerita sendiri apa yang menjadi kesaksiannya pada saat terjadi pembunuhan ataupun juga kasus tewasnya Eki dan Vina 2016 silam. Ia katakan bahwa apa yang waktu itu disampaikan semuanya rekayasa, palsu atas perintah Ibtu Rudiana. Dan kita juga sudah mendengarkan apa yang menjadi sanggahan bantahan dari pihak Ibtu Rudiana dan mengatakan bahwa itu semua fitnah dan juga dilayangkan somasi terbuka kepada Dede. Kami dudukkan di sini dalam program Apa Kabar Indonesia Malam selaku pengacara dari pihak Ibtu Rudiana dan juga pengacara dari para terpidana dari kasus Vina dan Eki ini untuk nanti kita bisa cari kebenaran. Siapa sebenarnya yang betul-betul memberikan keterangan pada saat peristiwa ini berlangsung secara nyata. Kita juga nanti akan dengarkan pandangan dari narasumber lainnya, tapi saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu para narasumber yang akan memberikan pandangannya. Sudah hadir di samping saya selaku kuasa hukum dari pihak Ibtu Rudiana, Ibu Elsa Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Baik, juga akan memberikan pandangannya selaku Ketua Harian dari Kompolnas yaitu Pak Beni Mamoto, tepatnya Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Baik, dan juga akan memberikan keterangan juga kepada kita ini selaku kuasa hukum dari terpidana kasus Vina Eki ini adalah Bang Ruli Panggabean. Selamat malam Bang Ruli. Selamat malam. Baik Bang Ruli. Nah kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Elsa. Tadi itu keterangan Dede Bu di depan media, keterangan yang diberikannya kepada masyarakat juga. Apa sebenarnya yang dialaminya pada tahun 2016 lalu? Tanggapan Bu Elsa? Ya, saya bisa menyampaikan ya, kita senang atau tidak senang, kita harus menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ada gerasi yang ditolak ya. Jadi tidak ada yang kita lihat selain putusan tersebut. Masalah keterangannya Dede itu ya, kan sudah dieksaminasi secara jelas di persidangan. Yang nanya hakim, 3 majelis hakim, jaksa, tim jaksa dan juga kuasa hukumnya ya. Jangankan siapa Dede, tersangkanya aja yang sekarang terpidana, itu dia waktu rekonstruksi dari awal di BAP sudah ada didampingi lawyer. Dan kemudian sewaktu dia dinyatakan rekonstruksi, dia bisa melawan kok penyidik, saya nggak mau. Rekonstruksi, berarti ada suatu keberanian di dalam dirinya bahwa dia tidak ditekan. Kemudian waktu dia mengajukan pra peradilan ditolak, sudah itu dia sidang kan, begitu sidang dakwaan dia bikin eksepsi ditolak. Kemudian persidangan berjalan, seorang terdakwa aja yang sekarang terpidana bisa mencabut BAP. Kalau ini saksi kan dia lebih bebas, terdakwa aja bebas di persidangan, apalagi saksi. Dan saksi itu kalau memang di-create, dia nggak bisa cerita yang dengan baik. Pasti dia akan diperingati oleh hakim, pasal 174 KUHP. Bicara yang benar, bicara kalau memang dia hafalan pasti akan buyar itu. Nah, kalau memang disuruh, diperintah, dirancang, pasti akan ketahuan Bu pada saat persidangan. Di persidangan. Itu kan orang-orang hakim-hakim itu kan orang-orang yang profesional semua, jaksa juga. Dan kemudian apalagi dari lawyernya terdakwa ya, pasti gencet kalau itu tidak benar. Nah, setelah ada putusan sampai inkrah ya. Nah, begitu lamanya 8 tahun kan dia diem aja. Nggak ada masalah. Kenapa baru sekarang? Kenapa? Begitu viral, film viral langsung deh bertubi-tubi. Dan saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, maksudnya Bu ditunggangi? Saya merasa itu. Untuk apa Bu? Siapa yang menunggangi? Itu yang lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain sama si minta maaf? Ya, berarti hari Rebo akan kita laporkan. Baik. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun? Iya. Siapa yang diuntungkan Bu sebenarnya? Ya saya sudah ini? Tujuannya apa saya nggak mau mengira-ngira ya. Tapi yang jelas
kalau semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK, baru sekarang PK rame-rame. Dan novumnya laporan polisi, kan nggak bisa. Novum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporin Ibnu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong. Berarti ada duit dong. Ya kan, ini logika bodoh saja ya. Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang sakaratul maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibnu Rudiana. Ibu juga mengira bahwa upaya untuk mengajukan PK para terpidana termasuk ini bagian dari skenario yang menunggangi, seperti itu, Bu? Iya. Baik, mengenai hal ini langsung saja diberikan tanggapan oleh Bang Ruli. Ada yang menunggangi Bang Ruli, dan apakah kemudian dari kesaksian apa yang disampaikan oleh Dede ini kemudian bisa membantu, bisa menolong para terpidana yang mengajukan PK dan juga bisa dibebaskan? Silakan Bang Ruli, pandangannya. Ya, kalau buat saya begini ya, janganlah kita berasumsi gitu loh. Karena ini nanti asumsi-asumsi ini juga akan, kalau betul, kalau enggak kan jadi menyesatkan gitu loh. Tapi silakanlah berpandangan. Tapi buat kami ini tim kuasa hukum terpidana, kami ini baru menjadi kuasa 2 bulan yang lalu gitu. Kami lihat, kami bahas, kami dalami itu berkas-berkasnya. Kan saya juga nggak ada 8 tahun yang lalu. Saya kan hanya baca berkasnya gitu loh. Nah, oleh karena itu banyak kejanggalan-kejanggalan kami ingin uji. Untuk apa? Yaitu untuk kami mendapatkan novum-novum baru. Itulah kami bikin laporan polisi. Laporan polisi itu kalau buktinya nggak cukup, mana mungkin polisi mau nerima. Kita mulai awal kita mengadukan Pasren dan anaknya Kahfi. Yang kedua kita adukan Dede dan Aep. Yang terakhir Rudiana. Ini kan semua proses dalam rangka kami menurut versi saya ya, ini proses untuk menemukan novum gitu loh. Kalau keadaannya sekarang jadi berubah, kan itu bisa jadi novum. Jadi buat saya sekarang, saya tidak ingin menyalahkan siapapun gitu. Saya hanya ingin memperdalam masalah ini dan kemudian saya ingin mencari bukti untuk membebaskan 6 terpidana. Itu saja tujuan saya dan tidak ada tujuan lain gitu loh. Sesuai dengan permintaan mereka ketika waktu pertama kali mereka datang kepada kami untuk minta bantuan hukum. Nah, ini kami berikan bantuan hukumnya gitu. Begitu. Baik, dan Bang Ruli cukup yakin, Bang Ruli, bahwa apa yang disampaikan Dede ya, bisa membantu para terpidana untuk bebas? Nah, ini ya, begini, kami mengadukan Dede dan Aep kepada polisi, ya kan? Belum sampai pada tahap baru mungkin awal penyelidikan, ini udah datang nih Dedenya. Nah ini kan maksud saya gitu ya. Ini masalahnya gitu loh. Nah kalau kemudian Dede sekarang sudah mengaku, nah ini kondisinya kan dari keadaan baru gitu. Bahwa kesaksian dia yang pada waktu 2016 itu udah dicabut sama dia gitu. Nah itulah jadi saya kira bahwa kami melakukan laporan polisi ini bukannya mau menyudutkan atau ingin menyalahkan, enggak, sama sekali enggak. Karena saya nggak tahu kondisi 8 tahun yang lalu, maka saya mulai lagi penyelidikan saya dari nol gitu loh. Dari mulai penjembatan itu sampai pada kesimpulan akhirnya kami harus melaporkan para yang terlapor ini. Saya kira ini maksudnya untuk cari bukti-bukti itu tujuan kami gitu. Jadi jangan ya orang boleh beranggapan kemudian boleh mengatakan ini ditunggangi segala macam ya.
silakan aja. Tapi kan ini nanti berimplikasi kurang baik begitu. Jadi kalau nggak ada bukti ya jangan ngomong lah. Begitu aja dari saya. Baik, Bu Elsa, jangan ada asumsi menyesatkan. Kalau memang kemudian mengatakan bahwa ada yang ditunggangi, apa sebenarnya dasarnya? Tapi nanti Bu Elsa bisa berikan pandangan, kita akan jeda sejenak. Apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi?